Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah populasi keempat di dunia dengan 280 juta penduduk. Tidak heran jika wajah orang Indonesia pun bermacam-macam, karena pada dasarnya Indonesia memiliki kurang lebih 1.300 suku. Selain itu juga etnis di Indonesia pun sangat beragam, salah satunya etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa datang ke Indonesia sekitar pada abad ke-3 hingga ke-5 Masehi. Mereka datang sebagai pedagang yang menjalin hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan lokal seperti Sriwijaya dan Majapahit. Dari situlah mereka banyak yang menetap, menikah hingga memiliki keturunan. Seiring perkembangannya zaman, banyak sekali keturunan-keturunan Tionghoa yang menetap di Indonesia. Dengan adanya perkawinan silang antara masyarakat lokal dengan etnis Tionghoa, hal tersebut menjadi awal terjadinya perkawinan budaya juga, yang menghasilkan budaya baru dari perkawinan tersebut. Perkawinan budaya juga bisa diciptakan dengan keterpaksaan mereka saat berdagang atau menetap pada di masa lalu, yang mengharuskan mereka untuk bisa berbahasa lokal dan juga mengikuti norma-norma lokal. Keturunan-keturunan etnis Tionghoa di Indonesia tersebar dari Sabang hingga Merauke. Kota Surakarta contohnya. Kota Surakarta bisa dibilang tidak akan bisa terbentuk apabila tidak ada campur tangannya etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa di Surakarta sudah ada sejak terjadinya konflik internal Keraton Kasunanan Surakarta. Mereka melakukan pemberontakan kepada Paku Buwono II dan VOC di bawah pimpinan Raden Mas Garendi. Peristiwa pemberontakan tersebut disebut Geger Pecinan. Geger Pecinan itu sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari pembantaian orang Cina di Batavia tahun 1745. Jadi ketika terjadi pembantaian di Jakarta, sekarang dulu namanya Batavia, itu akibat persaingan dagang antara orang Cina dengan Belanda. Belanda tuh mau enaknya aja. Dia nggak mau berdagang, langsung berhubungan dengan dulu namanya pribumi. Kalau di Malaysia Bumi Putra itu, ya pribumi. Jadi dia maunya pokoknya ada perantara. Nah, ini perantaranya orang Cina, orang Arab, orang India. Tetapi yang mendominasi soal ekonomi itu orang Cina. Orang Cina itu di Batavia itu lebih banyak dari orang Eropa. Orang Cina ada di Batavia itu ada 128.000. Kalau orang Eropa itu hanya ada 7 atau 8.000 begitu. Tetapi orang Cina itu kan di mana-mana kan hanya berdagang. Nah, ketika berdagang kemudian lebih berhasil dari orang Belanda, ya, Belandanya nggak seneng hati. Kemudian terjadi penyiksaan terhadap orang-orang Cina yang dilakukan oleh Belanda. Kemudian terjadi pemberontakan di sana. Perlawanan lah istilahnya, perlawanan. Akibat dari peristiwa yang kelam Geger Pecinan, suatu perlawanan yang dipimpin oleh pasukan Kapiten Sepanjang, Sunan Kuning, Pangeran Sambernyawa, dan Pangeran Mangkubumi membuat Keraton Kartasura hancur. Hal tersebut membuat Pakubuwana II memindahkan keratonnya ke 12 km ke arah timur dekat Sungai Bengawan. Lokasi tersebut disebut dengan Desa Sala. Pakubuwana II membeli tanah sekitar 10.000 ringgit kepada Kiai Sala untuk membuat sebuah keraton yang baru. Pada 1745, keraton pun selesai dibangun dan resmi menjadi pengganti keraton yang sudah hancur di Kartasura. Keraton baru tersebut dinamai dengan membalikan kalimat keraton sebelumnya. Yang sebelumnya keraton bernama Keraton Kartasura dibalikan menjadi Surakarta yang berarti keberanian yang sempurna. Kata Surakarta berasal dari bahasa Jawa, yaitu kata sura yang berarti keberanian dan karta yang berarti sempurna atau penuh.
Di tahun yang sama, pada 1745, kelenteng pertama di kota Surakarta pun telah dibangun kembali. Kelenteng tersebut bernama Tinkoksi. Kelenteng Tinkoksi memiliki fungsi sebagai vihara, yaitu tempat ibadah bagi 3 agama. Ketiga agama tersebut yaitu Konghucu, Buddha, dan Taoisme. Kelenteng ini memiliki arti Tin, perlindungan, Kok, negara, dan Si, tempat ibadah. Jika disatukan dapat diartikan sebagai tempat ibadah negara. Kelenteng Tinkoksi berlokasi dekat dengan lokasi keraton, maka dari itu makna namanya yang mencakup negara adalah Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Karena sejarah kelenteng ini tidak bisa dilepaskan dari Keraton Surakarta. Tanah ini sebelum didirikan tempat ibadah ini juga pemberian dari pihak Keraton Surakarta. Dan ini berdiri tahun 1745. Sudah tua, 279 tahun. Berdirinya 1745 itu berbarengan juga dengan perpindahan Keraton Kartasura ke desa Solo. Yang benar kan Solo. Itu dari lafalnya bahasa Jawa yang pakai Hono Coroko Doto Sowolo gitu. Kelenteng ini berada di sekitar Pasar Gede Harjonagoro yang memiliki akses langsung ke Kali Pepe sebagai jalur transportasi dan pusat perdagangan pada masa lalu. Keberadaan Kali Pepe yang strategis di belakang kelenteng tersebut menjadikannya lokasi yang ideal untuk kegiatan ekonomi, sosial, dan keagamaan komunitas Tionghoa. Awalnya area pasar tersebut milik seorang kapitan atau mayor Tionghoa bernama B. Kuat Koen. Akhirnya, tanah tersebut ditebus dengan uang sebesar 35.000 gulden pada tahun 1924, lalu direnovasi dan diresmikan oleh Pakubuwono X dengan nama Pasar Gede Harjonagoro. Banyak sekali orang yang salah persepsi terkait mengapa kelenteng selalu berdekatan dengan pasar. Untuk kasus kelenteng Tinkoksi ini berbeda, bahkan ceritanya terbalik. Dikarenakan pada zaman dahulu orang-orang Tionghoa sering berinteraksi sosial di sekitar kelenteng. Dari sanalah aktivitas perdagangan yang ramai di sekitar kelenteng menarik banyak etnis Tionghoa untuk menetap di kawasan ini, membangun rumah, membangun pasar, dan membentuk komunitas yang solid. Para pedagang yang berjualan di Pasar Gede banyak pula yang keturunan Tionghoa. Budayawan Jawa ternama dari Surakarta, Go Tixuan yang seorang keturunan Tionghoa, ketika diangkat menjadi bangsawan oleh mendiang Raja Kasunanan Surakarta, Ingkang Sinuhun Pakubuwono XII mendapat gelar KRT, Kanjeng Raden Tumenggung, Harjonagoro, karena kakeknya adalah kepala Pasar Gede Harjonagoro. Selain tempat ibadah dan juga pasar, jejak pecinan di kota Solo bisa ditelusuri di Kelurahan Sudiro Prajan. Kelurahan Sudiro Prajan yang dikenal sebagai Kampung Pecinan merupakan kawasan historis di Solo dengan mayoritas penduduk keturunan Tionghoa. Wilayah ini mencerminkan perpaduan budaya Tionghoa dan Jawa yang telah terjalin sejak era kolonial Belanda dan masa kejayaan Kasunanan Surakarta. Sebelum masa lampau waktu perdagangan di kota Solo, waktu sebelum penjajahan itu, di warga Sudiro Prajan itu kebanyakan adalah etnis Tionghoa. Jadi untuk warga masyarakat yang berbaur di Kelurahan Sudiro Prajan itu adalah kebanyakan etnis Tionghoa. Lalu dengan beriringnya zaman, adanya etnis Jawa yang sudah mulai menduduki untuk di wilayah Kelurahan Sudiro Prajan, disitulah adanya pembauran. Menariknya, keharmonisan di Sudiro Prajan tidak tercipta melalui campur tangan pemerintah, tetapi melalui interaksi alami yang terbangun antar etnis. Hal ini, seperti yang dijelaskan Latifah Dinar Rahmani dalam jurnalnya Grebek Sudiro dan Representasi Keberagaman di Sudiro Prajan, Kota Surakarta, menegaskan bahwa keberagaman di kawasan ini berkembang secara organik. Fenomena terbentuknya pecinan ini tidak terlepas dari pengaruh kebijakan Divide et Impera
yang diterapkan oleh Belanda pada masa kolonial. Kebijakan ini sengaja menciptakan segregasi etnis dan mendorong kelompok-kelompok masyarakat untuk berinteraksi dalam lingkup yang terbatas. Dengan membiarkan komunitas Tionghoa berkembang di kawasan tertentu dan mengontrol aktivitas mereka, pemerintah kolonial dapat mempertahankan kendali atas kelompok-kelompok sosial sekaligus memanfaatkan hasil perdagangan untuk kepentingan kolonial. Hal ini menggambarkan bagaimana strategi kolonial mempengaruhi pola pemukiman dan dinamika sosial ekonomi masyarakat di masa itu. Namun, ada hal unik yang terjadi di Sudiro Prajan ini, yaitu terciptanya interaksi dengan etnis Jawa setempat. Dari interaksi tersebut lahirlah harmoni sosial yang tercermin dalam tradisi Grebek Sudiro. Tradisi ini merupakan bentuk perpaduan budaya Jawa dan Tionghoa yang dirayakan setiap menjelang Imlek. Ternyata masyarakat malah sangat antusias. Terutama masyarakat Sudiro Prajan, pemuda-pemuda itu. Dia datang kemudian tanya, "Pak, kenapa dipasang cuma 80? Kenapa enggak sampai sana-sana?" Nah, kita menyikapinya diplomatis. Ya kalau itu permintaan masyarakat akan kita penuhi. Kita kolaborasi nanti. Oke. Pak, kenapa kok enggak ada arak-arakan seperti zaman dahulu? Zaman dahulu orang zaman Soekarno berkuasa itu selalu ada arak-arakan. Yang nanti namanya jadi grebek. Nah, kita jawabnya juga seperti itu ya, kalau permintaan masyarakat ya akan kita akomodasi. Tahun depannya 2006 ditagih bener. Pak, katanya mau masang banyak. Udah kita pasang 2000. Langsung 2000. Sekarang kan 5000 ya. Pasang 2000. Kemudian mereka juga nagih lagi. Pak, jadi enggak arak-arakan? Ya kalian yang membentuk panitia, kita nanti support dananya. Salah satu yang ikonik dari tradisi Grebek Sudiro adalah Buk Teko. Konon katanya Buk Teko adalah tutup teko milik Paku Buwono X yang jatuh di sekitar jembatan di Sudiro Prajan, namun tidak pernah ditemukan. Kata buk mengacu pada bangunan semen di ujung jembatan yang sering digunakan untuk duduk, sedangkan teko berarti tempat minum. Selama Grebek Sudiro berlangsung, ribuan lampion merah akan menggantung di sepanjang rute kirap, menciptakan suasana meriah sekaligus menunjukkan harmoni antara tradisi Jawa dan Tionghoa. Grebek Sudiro tidak hanya mengundang pegiat budaya Tionghoa, tetapi juga pegiat seni dari seluruh di Solo. Kalau untuk Grebek Sudiro sendiri, adanya hanya di Kelurahan Jerwajan, Mas. Tapi kita untuk acara nanti karnaval budaya itu nanti, kita melebur jadi satu. Jadi kita juga mengundang untuk seluruh dari warga-warga di sekitar Kelurahan Jerwajan, khususnya Kecamatan Jebres itu, kita ajak untuk menjadikan peserta karnaval. Jadi kita untuk seluruh kesenian yang ada di Kota Solo, kita rangkul, kita ajak untuk saling membaurkan jadi satu untuk event Grebek Sudiro, Mas. Jadi kita tidak mengkhususkan hanya ada potensi yang ada di dalam Sudiro Prajan khususnya, tapi kita terbuka untuk seluruh warga masyarakat yang mempunyai potensi kesenian masing-masing untuk mengikuti acara karnaval budaya. Yaitu apalagi kita di situ banyak sekali kesenian-kesenian Jawa maupun kesenian Tionghoa yang ikut bergabung jadi peserta, dan bahkan ada kesenian Nusantara, Mas, dari beberapa daerah, mungkin dari Lampung, dari Kalimantan, dan dari Papua khususnya juga, itu sama-sama melebur. Jadi kita untuk tumpah ruah di acara karnaval budaya itu keseluruhan kesenian dari Nusantara kita jadikan satu dan kita disebut karnaval budaya tadi. Grebek Sudiro bukan hanya sebuah tradisi, melainkan simbol keberagaman dan persatuan yang menjadi identitas Kota Solo. Tradisi ini juga menjadi daya tarik wisata yang mampu menarik ribuan wisatawan domestik dan mancanegara setiap tahunnya. Keberagaman yang terjalin melalui interaksi etnis Tionghoa dan budaya Jawa di Solo adalah bukti bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Kota Solo menjadi saksi hidup akan harmoni yang terjaga, sekaligus inspirasi bagi generasi mendatang untuk menjaga warisan budaya yang berharga. Jangan lupa untuk terus merayakan keberagaman, dan nantikan kisah menarik lainnya hanya di Suara Peristiwa. Like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi seru lainnya.